Ini adalah sebuah panel ATS AMF ATS pesanan buat pelanggan. Ini menggunakan ATS untuk satu fase dengan kapasitas maksimal 63 ampere. Baik, kita coba peragakan ya. Ini sudah saya sambungkan. Di sini nih ada untuk listrik masuk dari PLN, yang ini adalah listrik masuk dari genset. Ya, ini load keluar ke beban LN. Kita coba ya. Kita sudah sambungkan ke sini. Ini ibarat kata ini sumber PLN, ini ibarat kata sumber genset. Kita coba matikan. Nah, ini sumber menunjukkan ada sumber PLN masuk, ini sumber genset mati, dan ini load, dia menuju ke beban atau ke rumah. Kita langsung peragakan ya. Kita anggap PLN mati. Ini mati, dia mati lampu. Nah, ini proses starter ya. Dia starter sampai mencoba 3 kali. Apabila 3 kali tidak berhasil, dia itu tidak akan melakukan starter lagi. Nah, ini kita ibarat kata genset udah nyala, lalu dia delay dulu untuk meyakinkan voltase. Nah, dia pindah ke sini. Ini menunjukkan rumah itu terdiri dari genset. Seperti itu. Jadi dia delay dulu. Setelah genset nyala, dia delay dulu untuk meyakinkan voltasenya sudah mumpuni, sudah stabil, baru ATS ini bekerja untuk pindah ke genset. Jadi sekarang sumber rumah, listrik rumah itu pakai genset. Nah, kalau seandainya PLN nyala lagi ya, ini kan tombol PLN ya. Nah, dia pindah ke sini, lalu dia itu akan mematikan. Ini tugas dia akan mematikan genset. Dia mematikan genset. Anggap genset sudah mati, seperti ini kisahnya. Nah, ATS ini ada ini adalah charger untuk aki. Di sini disiapkan modul ya, modul pengaman. Kalau dia full, dia akan mutus otomatis ya. Walaupun si charger ini sudah otomatis, dia kalau full mutus juga. Tapi di sini pengaman lagi, double pengaman lah, meyakinkan untuk bikin awet baterai. Nanti di set di 12,3, dia itu akan ngecas sampai 13 volt, dia akan putus. Nah, genset itu kan perlu dipanasin. Ini nih fitur untuk memanaskan genset otomatis tanpa mindahin arus listrik pindah ke genset. Tetap dia pakai PLN. Ini bisa disetel mau tiap hari. Contoh misalnya tiap hari di jam 8 pagi selama 3 menit. Jadi tiap hari itu setiap jam 8 dia akan menyalakan genset. Jadi kayak gini ya. Contoh genset nyala, dia tidak akan berubah. Dia tetap ada di PLN. Begitu. Nah, ini apa? Ini sebuah kalau genset untuk yang suatu fase itu biasanya kalau nyalain genset itu kan harus narik cuk dulu ya di starter, habis itu cuknya ditarik. Jadi ini alat bantu otomatis untuk menarik cuk. Nah, kita lihat ya. Jadi kayak gimana nih? Kita anggap lagi sekarang matikan PLN mati. Jadi bisa dia mencoba starter dia narik cuk, dia akan narik cuk, lalu lepas. Dia narik cuk lagi, dia lepas. Kalau seandainya berhasil nyala, dia nggak akan bekerja lagi, starter tidak akan bekerja lagi. Jadi bikin aman genset. Kalau seandainya genset rusak, di starter terusan yang ujung-ujungnya rusak. Nah, ini seperti ini, dia pindah ke genset seperti itu. Nah, sekarang lagi genset nyala ya, posisinya genset nyala. PLN nyala, dia pindah ke sini, dia menunjukkan ke sini, menunjukkan dia pakai PLN. Nah, dia proses mematikan nih. Ini proses mematikan genset. Ya, mematikan genset. Ya, genset mati manual. Seperti itu. Lalu apalagi yang saya akan jelaskan ya. Di sini dia terlindungi dari ada sikring. Jadi kalau ada terjadi konslet, untuk ini sikring untuk aliran DC.
Ini aliran DC positif baterai, ini positif baterai, ini negatif baterai, dia dari aki genset ya, seperti itu. Lalu di sini nih ada start, ini masuk ke dinamo starternya genset. Ini off genset, dia masuk ke kontak off-nya genset ya, seperti itu. Jadi kalau mematikan poin ini akan menjadi negatif. Yang mana? Yang ini ya, salah ya, maaf ya. Jadi kalau mematikan genset proses tadi, ini sebuah proses mematikan, ini akan menjadi negatif. Tapi kalau dia lagi proses starter, ini posisinya jadi positif, posisinya dia akan berubah menjadi positif dia selama 3 kali prosesnya ya, seperti itu. Ini sebuah pengaman karena ini alat ini dialirin AC sama DC. Untuk aliran AC saya lindungin ini ya pakai MCB. Untuk aliran DC saya amanin dengan sikring, 2 sikring. Ini sikring dari sumber aki langsung, yang satunya sikring untuk starter. Kenapa dilindungi? Karena starter itu lumayan besar ya wattnya. Ditambah juga untuk starter itu menggunakan relay. Ini relay untuk starter, ini relay yang saya pakai untuk mengkontrol sebuah pistol apa ya, buat mobil apa namanya, door lock. Nah seperti itu ya, dia nggak akan bisa ketarik nih. Dia kalau ditarik dia akan turun ke bawah, tapi kalau putus dia ke bawah dia nggak tarik listrik. Tapi kalau posisi dia ada di atas, dia akan menarik lagi kalau kondisi lagi si genset lagi mati, seperti itu. Apalagi ya, nah iya, di sini ini kan sebuah rakitan ya, semuanya ini rakitan ini ada kemungkinan rusak. Ada di ATS ini ada fitur manual. Panel ini rusak, modul ini rusak, dia nggak akan bekerja, rumah nggak bisa teraliri listrik gitu ya. Di sini kalau seandainya terjadi kerusakan, di sini ada untuk manualnya. Nah, ini manual. Di sini ada untuk manualnya, ini auto, ini manual. Jadi kalau kita pindah ke manual, posisi genset, posisi ini ya, dia nggak akan berubah. Ini coba dia tadi dimatikan ya, jadi dia ada proses mau nyoba starter, tapi saya hidupkan genset sehingga dia nggak mau starter lagi kalau genset nggak mau starter. Nah seperti itu. Nah seandainya posisi lagi manual, dia nggak akan berubah otomatis. Kita bisa pakai tangan langsung aja. Ini berarti lagi mengalirin ke genset. Ini lagi genset, dia standby lagi genset gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kalau PLN itu nyala apa enggak. Kalau kita ngeliat PLN sudah nyala, kita manualkan secara manual pindah ke coabot ya, pindah ke PLN. Ini lagi posisi PLN, lalu secara manual kita matikan gensetnya. Kalau seandainya terjadi ada gagal apa namanya, gagal fungsi dari modul tes ini, tapi produk kami garansi 1 tahun ya. Apabila terjadi kerusakan, kita ganti spare part ini secara gratis. Tapi kalau seandainya ke depannya ya belilah sendiri lah ya alat-alatnya. Sudah cukup seperti itu saja ya. Ini adalah panel AMF ATS untuk jenis 1 fase. Untuk jenis 3 fase, next kita akan upload lagi ya, karena ada pesanan panel ATS untuk 3 fase 50 kVA. Oke, sekian saja ya.